Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama puji serta syukur selalu kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat. Tak lupa pula salawat beserta salam kita sanjung sajikan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ibu Dara Rosita selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi perkembangan dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang tahapan-tahapan proses perkembangan menurut Sigmund Freud dan juga menurut Erikson. Apa sih perkembangan itu? Perkembangan adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus dan memiliki peningkatan yang terjadi pada manusia yang berkaitan dengan aspek kualitatif karena merupakan konsep dari kejiwaan atau psikologis. Psikologi perkembangan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan-perubahan atau perkembangan yang terjadi pada diri manusia yang meliputi aspek jasmani, aspek perilaku, dan juga proses mental atau fungsi mental pada manusia yang dimulai sejak terjadinya proses pembuahan sampai menjelang kematian. Nah, untuk materi lebih lanjut mengenai teori psikodinamika dan juga teori kognitif akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada Abral Alfaja, kami silahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan teori dan metode psikologi perkembangan. Jadi di sini yang pertama ada teori psikodinamika. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan jiwa atau kepribadian seseorang ditentukan oleh komponen dasar yang bersifat sosial efektif, yakni ketegangan yang ada di dalam diri seseorang itu ikut menentukan dinamikanya di tengah-tengah lingkungannya. Maka teori ini menekankan pada peranan lingkungan di dalam perkembangan anak, yang termasuk pendukung teori ini adalah Key, Harney, E. Fromm, dan Sigmund Freud. Jadi yang kedua ada teori kognitif. Menurut Piaget mengatakan bahwa kemampuan tertentu untuk menangani dunia luar telah muncul ketika seseorang masih bayi. Kemampuan ini masih sangat sederhana disampaikan oleh sensor motorik anak. Anak-anak menggunakan skema asimilasi, investasi, organisasi, dan keseimbangan dalam memahami dunia mereka secara aktif. Terima kasih kami ucapkan kepada Abral Alfaja. Selanjutnya, mengenai materi teori kontekstual dan juga teori behavioral belajar akan disampaikan oleh Yusrida. Kepada Yusrida, kami silakan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana teori perkembangan konstektual dan yang kedua yaitu teori behaviorisme dalam belajar sosial. Jadi, untuk teori perkembangan seperti yang dijelaskan dalam PPT di atas, bahwasanya teori perkembangan konstektual nih berpendapat bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh interaksi antara individu dan lingkungan di sekitarnya. Artinya nih, faktor lingkungan sangat berperan penting dalam membentuk perkembangan seseorang. Teori ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu teori etologi dan juga teori ekologi. Nah, untuk teori etologi di sini berfokus pada pengaruh faktor biologis dan evolusi. Sedangkan teori ekologi yang melihat bagaimana lingkungan sosial dan budaya mempengaruhi perkembangan individu. Kemudian untuk teori behavior dan belajar sosial menekankan bahwasanya perilaku manusia dapat dijelaskan melalui pembelajaran dan pengaruh lingkungan tanpa memperhatikan proses pikiran internal. Behaviorisme dimulai pada tahun 1913 dan artikel John B. Watson yang mengungkapkan pentingnya mengamati perilaku nyata sebagai dasar penelitian psikologi. Sementara itu teori belajar sosial kognitif Noether dan Mitchell menggabungkan konsep teori perkuatan atau pemberian penghargaan ataupun hukuman dengan pemikiran dan ingatan
ketakutan. Menurut mereka, perilaku seseorang dalam situasi dipengaruhi oleh harapan akan hasil dari tindakan tersebut dan sejauh mana kebutuhan mereka dapat dipenuhi. Kemudian proses kognitif ini membantu individu memprediksi kemungkinan hasil yang mereka dapatkan dalam situasi yang berbeda. Terima kasih kami ucapkan kepada Yusridawati yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya mengenai metode penelitian psikologi perkembangan, yaitu pendekatan umum akan disampaikan oleh Wazia Namira. Kepada Wazia kami persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian psikologi perkembangan. Nah, metode penelitian dalam psikologi perkembangan adalah cara sistematis untuk mempelajari perubahan perilaku individu dan proses mental secara seiringnya kehidupan. Kemudian metode ini sangat penting dalam memahami perkembangan individu, karena dalam metode ini kita dapat mempelajari bagaimana individu berkembang dan berubah secara beriringnya waktu. Aneka Rashid pada tahun 2017 dalam bukunya terdapat pendekatan umum dan metode spesifik mengenai metode penelitian psikologi perkembangan. Yang pertama ada pendekatan umum, yaitu pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih menyeluruh tentang perkembangan manusia dan melihat bagaimana faktor bawaan, endogen, juga lingkungan eksogen yang dapat mempengaruhi perkembangan seseorang. Kemudian yang kedua ada pendekatan cross-sectional. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti beberapa kelompok anak secara bersamaan. Kemudian hasilnya itu dibandingkan untuk melihat pola perkembangan. Nah, jadi metode ini juga sangat menghemat waktu, dan metode ini juga sangat efektif untuk melihat bagaimana karakteristik dari sekelompok usia. Kemudian yang ketiga ada pendekatan longitudinal, yaitu pendekatan ini mengambil sudut pandang yang berbeda dan melacak perkembangan individu atau kelompok dari masa kandungan hingga dewasa. Kemudian yang keempat ada pendekatan sekuensial. Pendekatan ini memungkinkan kelebihan dari kedua pendekatan sebelumnya dan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Kemudian pendekatan cross-kultural. Pendekatan ini memperhatikan bagaimana lingkungan dan budaya yang dapat mempengaruhi perkembangan seseorang. Mungkin sekian. Terima kasih kami ucapkan kepada Wazia. Selanjutnya, mengenai metode spesifik akan disampaikan oleh Noni. Kepada Noni kami silahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang metode spesifik, yaitu metode spesifik ini metode berkhusus untuk menentukan gejala perkembangan yang muncul merupakan pendekatan yang lebih signifikan. Adapun metode yaitu metode eksperimen. Jenis eksperimen ini berbeda dari eksperimen di lapangan. Dengan dalam eksperimen murni, kontrol situasi lebih baik karena hubungan antara variabel dan gejala perkembangan lebih jelas. Metode klinis, metode ini bertujuan untuk melacak kemampuan anak-anak dalam situasi dan kondisi tertentu. Metode pengumpulan, metode ini menggunakan pendekatan yang tidak langsung, sumber yang dikumpulkan termasuk tetapi tidak terbatas. Adapun metode observasional, metode ini berusaha mempelajari berbagai tingkah laku anak dengan bantuan alat kinematografi dengan menyajikan episode kehidupan. Angket adalah daftar pertanyaan yang terdiri dari kumpulan pertanyaan yang berkaitan dengan daftar masalah yang spesifik. Baru metode biografis. Metode biografis dapat menggunakan bahan seperti surat, buku harian, sajak, karangan, dan sebagainya. Dan di sini saya akan menjelaskan tahap-tahapan berlangsungnya proses perkembangan menurut Sigmund Freud, yaitu tahap mulut berlangsungnya sejak anak dilahirkan sampai berusia 12 sampai 18 bulan. Puncak kenikmatan bayi berada di dalam mulutnya, mengunyah, menghisap, dan menggigit dapat mengurangi tekanan yang dialami bayi. 2. Tahap anal. Tahap ini berlangsung sejak usia 12 sampai 18 bulan hingga berusia 3 tahun. Pada saat ini, pengenalan toilet training bisa dilakukan karena anak sudah memiliki sensitivitas dengan anus. 3. Tahap palit berlangsung sejak anak berusia 3 sampai 6 tahun. Palit berasal dari kata palus yang berarti alat kelamin laki-laki, pusat kenikmatan berada pada alat kelamin. Dan selanjutnya
tahap laten. Tahap ini berlangsung saat anak berusia 6 tahun hingga masa pubertas. Saat ini anak menaruh perhatian sangat khusus pada masalah seksual dan mengembangkan keterampilan sosial serta intelektualnya. Selanjutnya terakhir tahap genital. Masa ini terjadinya pematangan fungsi seksual dan mengarah pada kematangan seksual dewasa yang berlangsung sejak pubertas hingga masa dewasa. Sekian materi yang saya jelaskan, saya kembali kepada moderator. Tadi kita telah membahas tentang tahapan-tahapan perkembangan menurut Sigmund Freud. Nah, bagaimana sih cara-cara pelayanan yang tepat dan apa efek dari pelayanan tidak tepat? Nah, materi ini akan disampaikan oleh Abrar Alfaza. Kepada Abrar, kami silahkan. Jadi untuk cara-cara pelayanan yang tepat terhadap setiap tahap perkembangan menurut Sigmund Freud, yang pertama ada 5, yaitu tahap oral. Ini dimulai dari umur bayi 0 bulan sampai 18 tahun, yaitu dengan memberikan ASI atau susu sesuai kebutuhan dan merespon dengan tepat kebutuhan oral bayi. Dan yang selanjutnya ada tahap anal. Tahap anal ini dimulai dari umur 18 bulan sampai 3 tahun, yaitu dengan cara toilet training. Yang dimaksud dengan toilet training adalah latihan membuang air kecil atau air besar dengan cara yang positif dan tidak memaksa. Dan selanjutnya memberikan pujian atas keberhasilan toilet training, dan kemudian bersikap sabar dan konsisten dan menghindari hukuman terkait toilet training. Dan selanjutnya tahap Pali. Tahap Pali ini dimulai dari usia 3 tahun sampai 6 tahun, yaitu dengan menjawab pertanyaan tentang gender dengan tepat dan memberikan pendidikan seks sesuai usia dan menghargai identitas gender anak. Yang selanjutnya ada tahap laten. Tahap laten ini dimulai dari 6 tahun, yaitu saat pubertas, mendukung pengembangan keterampilan sosial, memberikan pendidikan seks yang sesuai, mendorong aktivitas intelektual dan sosial. Dan yang terakhir ada tahap genital. Tahap genital ini memberikan informasi tentang pubertas, mendukung perkembangan identitas seksual yang sehat, membantu memahami perubahan fisik dan emosional. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan penyimpangan tingkah laku sebagai akibat kesalahan pelayanan terhadap setiap tahap perkembangan. Jadi pada tahap oral yang dimulai dari umur 0 bulan sampai 18 bulan ini fiksasi oral, ketergantungan berlebihan pada aktivitas mulut, dan selanjutnya masalah makan di kemudian hari dan kecenderungan menggigit kuku atau merokok di masa dewasa. Kepribadian ini terlalu bergantung atau terlalu agresif. Yang kedua dari tahap anal yaitu terlalu kaku atau terlalu berantakan, dan masalah kontrol diri, kesulitan dalam manajemen waktu dan keteraturan. Yang selanjutnya ada tahap Pali, yaitu kebingungan identitas gender, masalah dalam hubungan romantis di masa dewasa, dan ketakutan atau kecemasan berlebihan tentang seksualitas. Dan selanjutnya ada tahap laten, yang dimana tahap laten ini adalah kesulitan bersosialisasi, kemampuan akademik terhambat, kebingungan tentang orientasi seksual, masalah dalam pembentukan pertemanan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu tahap genital, yaitu kesulitan dalam membentuk hubungan intim dan juga gangguan seksual atau kelainan seksual, kebingungan orientasi seksual, masalah dalam penyesuaian diri terhadap peran dewasa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan perkembangan menurut Erikson akan disampaikan oleh rekan saya kepada Dila Ulfiza. Kami silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap basic trust vs miss basic trust, dan yang dimana pada tahap ini bayi membutuhkan kepuasan kebutuhan fisik dan emosional. Mereka membutuhkan kasih sayang, kehangatan dan keamanan dari orang tua atau orang-orang terdekat mereka, atau bisa dibilang mungkin dari pengasuh mereka. Basic trust ini di sini bayi merasa aman dan percaya diri ketika kebutuhan fisik dan emosional mereka itu dipenuhi. Sedangkan miss basic trust, bayi merasa tidak aman dan tidak percaya diri ketika kebutuhan fisik mereka ini tidak terpenuhi dan juga kebutuhan emosional mereka. Jadi jika bayi mengalami basic trust, mereka akan merasa percaya diri dan
keamanan mereka tuh aman gitu. Sedangkan jika bayi mengalami misbasic trust, mereka akan mengembangkan rasa ketidakpercayaan diri dan kecemasan pada diri mereka. Lalu ada tahap otonomi vs DOP, yang dimana di sini pada tahap ini bayi mulai memisahkan diri dari orang tua dan mengembangkan kemampuan untuk bergerak secara bebas. Otonomi, anak merasa percaya diri dan mandiri ketika mereka dapat melakukan sesuatu sendiri. Mereka mulai mengembangkan dan menguasai diri, lingkungan, dan keterampilan mereka atau dasar hidup mereka gitu. Dok ini anak merasa ragu-ragu dan tidak percaya diri ketika mereka tidak dapat melakukan sesuatu sendiri. Mereka mulai merasa tidak aman dan tidak percaya diri ketika mereka tidak dapat menguasai diri, lingkungan, dan keterampilan dasar untuk hidup. Lalu ada tahap inisiatif vs rasa malu. Pada tahap ini anak mulai berinteraksi dengan teman-teman atau orang lain di luar rumah mereka atau di luar keluarga gitu. Mereka belajar untuk berbagi, bekerja sama, dan mengembangkan kemampuan sosial mereka. Jadi pada inisiatif ini anak merasa percaya diri dan berinisiatif ketika mereka dapat mengambil keputusan dan melakukan tindakan sendiri. Mereka mulai mengembangkan kemampuan untuk bermain bersama, berbagi, dan bekerja sama dengan teman-teman. Sedangkan rasa malu ini, anak merasa malu dan tidak percaya diri ketika mereka tidak dapat mengambil keputusan atau melakukan tindakan sendiri. Mereka mulai merasa tidak aman dan tidak percaya diri ketika mereka tidak dapat berinteraksi dengan teman-teman atau orang lain gitu. Kalau anak mengalami inisiatif, mereka akan mengembangkan rasa percaya diri dan berinisiatif gitu. Jika anak mengalami rasa malu, maka mereka ya tidak bisa mengembangkan inisiatif mereka. Mereka akan terus-menerus merasakan rasa malu dan tidak percaya diri. Lalu ada tahap industri vs inferioritas. Jadi mana pada tahap ini anak mulai berinteraksi dengan teman-teman seusia mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang terorganisasi. Lalu ada tahap identity dan vs confusion gitu. Pada tahap ini anak mulai mencari identitas diri dan memahami peran mereka dalam masyarakat. Mereka juga mulai mengembangkan kesadaran tentang tubuh dan seksualitas mereka gitu. Identitas ini anak merasa percaya diri dan memiliki identitas yang jelas ketika mereka dapat memahami peran mereka dalam masyarakat dan mengembangkan kesadaran tentang diri mereka sendiri. Mereka mulai mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab tentang diri mereka sendiri gitu. Sedangkan yang confusion ini, anak merasa bingung dan tidak percaya diri ketika mereka tidak dapat memahami tentang diri mereka atau peran mereka dalam masyarakat dan tidak bisa mengembangkan kesadaran tentang diri mereka sendiri. Mereka mulai merasa tidak aman dan tidak percaya diri ketika mereka tidak dapat membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab atas diri mereka sendiri. Lalu ada tahap intimax vs isolasi. Pada tahap ini remaja mulai mencari hubungan yang lebih dalam dan intim dengan orang lain. Mereka juga mulai mempertimbangkan pilihan-pilihan yang akan membentuk sisa hidup mereka gitu. Intimax ini remaja merasa percaya diri dan memiliki hubungan yang lebih dalam dengan orang lain ketika mereka dapat membangun hubungan yang intim dan berarti begitu. Mereka mulai mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. Sedangkan isolasi, remaja merasa kesepian dan tidak percaya diri ketika mereka tidak dapat membangun hubungan yang intim dan berarti dengan orang lain. Yang dimaksud di sini seperti
dekat dengan seseorang gitu. Lalu mereka mulai merasa tidak aman dan tidak percaya diri ketika mereka tidak dapat berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. Jadi di sini jika remaja mengalami intimax, mereka akan mengembangkan rasa percaya diri dan memiliki hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. Jika remaja mengalami isolasi, mereka akan mengembangkan rasa kesepian dan tidak percaya diri pada diri mereka, begitu. Ada tahap generativitas vs stagnasi. Di sini individu mulai berfokus pada kehidupan dewasa, termasuk karir, perkawinan dan membangun sebuah keluarga gitu. Generativitas ini individu merasa percaya diri dan memiliki rasa tanggung jawab ketika mereka dapat berkontribusi pada masyarakat dan membangun kehidupan yang bermakna. Mereka mulai mengembangkan kemampuan untuk memimpin, mengajar, dan berbagi pengalaman dengan orang lain. Sedangkan stagnasi ini, individu merasa tidak percaya diri dan tidak memiliki tanggung jawab ketika mereka tidak dapat berkontribusi pada masyarakat dan membangun kehidupan yang bermakna. Mereka mulai merasa tidak aman dan tidak percaya diri ketika mereka tidak dapat mengembangkan kemampuan untuk memimpin, mengajar, dan berbagi pengalaman dengan orang lain. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman kelompok yang telah menyampaikan materinya dengan seksama, dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya telah menyaksikan video presentasi kami hingga akhir. Nah, dari presentasi tadi dapat diambil kesimpulan bahwa kita telah membahas tentang tahapan-tahapan perkembangan menurut Freud, psikoseksual, dan juga menurut Erikson yaitu psikososial. Nah, di sini pentingnya untuk kita memahami setiap karakteristik dari fase-fase perkembangan tersebut, terutama bagi pendidik, konselor, dan juga orang tua untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan perilaku atau terjadinya kesalahan-kesalahan pelayanan terhadap anak. Nah, jadi sekian saja presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.